Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mau memuji nama Tuhan. Nah, lagu pertama dari Terbit Matahari. Adik-adik, kita mau masuk kebaktian kita bernyanyi firman-Mu. 1, 2, 3, ya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dari kakak abangnya semuanya, salam sehat dan salam menjuah-juah membantah kerina anak-anak KKR Runggun Simpang Selayang. Ya, hari ini kita berkebaktian, yaitu hari Minggu Pentakosta. Jadi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan dari sini ya adik-adik. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tempatlah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang telah dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semuanya tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata orang itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini dinamakan hari Pentakosta. Apa itu artinya? Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Jadi artinya, adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, turunnya Roh Kudus yang menghinggapi kita. Jadi ketika itu Roh Kudus turun dan menghinggapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika 50 hari sudah Yesus bangkit dan orang-orang berkumpul di Yerusalem dan berkata-kata, membicarakan tentang Tuhan Yesus. Dari segala penjuru daerah datang dan membicarakan tentang bahasa masing-masing, tetapi mereka semuanya tahu artinya. Contohnya adik-adik, saya buat contohnya, datang dari daerah suku Batak, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Karo. Tapi ketika mereka berbicara tentang firman Tuhan, mereka tahu satu sama lain artinya. Jadi itulah apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika Dia menurunkan Roh Kudus itu dapat kita mengerti dan dapat kita berkarya. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, begitu juga orang-orang yang percaya seperti kita semuanya, kita telah dihinggapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita telah dihinggapi oleh Roh Kudus itu, kita mampu berkarya di dalam hidup kita, menunjukkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus itu, kita tidak mampu untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak mampu untuk melawan dosa. Tetapi ketika Roh Kudus itu telah menghinggapi kita, telah mendiami diri kita, maka kita dimampukan untuk berkarya, melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, itulah manfaat Roh Kudus kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, walaupun kita berkebaktian di rumah, itu salah satunya. Walaupun kita berkebaktian di rumah, ibadah di rumah,
Kita dimampukan oleh Roh Kudus itu untuk tetap mengikuti ibadah minggu kita. Itu salah satunya contohnya. Itu orang-orang yang telah didiami oleh Roh Kudus, dimampukan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun dimanapun mereka berada. Jadi adik-adik, di dalam nama Yesus Kristus, tunjukkanlah kita itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tunjukkanlah kita itu bahwa kita telah didiami oleh Roh Kudus. Kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk berkarya jadi saksi-saksi Kristus di dunia ini, yang penuh tantangan, yang penuh segala pergumulan percobaan di dunia ini. Kita dimampukan oleh Tuhan karena kuasa Roh Kudus telah mendiami hidup kita. Mari adik-adik tunjukkan karya kita yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, sehingga kapanpun kita, dimanapun kita berada, kita tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan tingkah laku kita, perbuatan kita, dalam tutur bahasa kita. Orang-orang tahu bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang taat kepada Tuhan, dan orang-orang yang telah didiami oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan telah menyertai kami sehingga kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini, dan kami mampu untuk tetap bersekutu dengan Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya sehingga kami tetap bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sekarang kita memasuki doa syafaat kita. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, terus tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan tetap menyertai kehidupan kami sampai saat ini juga Tuhan. Tuhan tetap memberkati kami di sepanjang hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan melindungi kami, walaupun di dalam situasi kami di tengah-tengah dunia ini yang penuh pergumulan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati semuanya anak-anak-Mu yang di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan.
biarlah tangan Tuhan yang tetap menyertai mereka semuanya, sehingga anak-anakmu semuanya tetap merasakan sukacita yang dari Tuhan, sehingga mereka juga tetap bisa mampu untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga orang tua mereka semuanya, hingga mereka juga tetap bersukacita di bawah kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada keluarga mereka semuanya. Berkati juga kesehatan kami semuanya, dan biarlah situasi di dalam dunia ini berlalu Tuhan. Biarlah Tuhan tunjukkan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa tetap memuji dan memuliakan nama-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan, hingga berguna bagi gereja-Mu untuk pelayanan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semuanya guru-guru KKR Runggun Simpang Selayang ini juga, sehingga kami mampu juga tetap melayani adik-adik kami semuanya Bapa. Di dalam situasi apapun itu juga kami tetap dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang tetap memberkati kami, dan tetap kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik yang kasih nama Yesus Kristus, kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah telah memberikan janjinya kepada kita. Berbahagialah kita semuanya, sebab mata kita telah melihat keselamatan daripadanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,